Membahas mengenai lapor-melapor, ada forum silaturahmi yang melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono dan apakah benar dilaporkan balik? Hinca Panjaitan di sini, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sudah hadir. Selamat pagi, Bang Hinca. Bung, minta maaf nih terlambat nih. Wajar, macet Jakarta. Jakarta macet, Tanzania denyut kehidupan lengkap di sini. Terima kasih sudah bisa hadir. Masuk segmen kedua kita. Mengenai Adel masih bersama kita juga. Adel Setiawan ini dari Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi. Nah, ini dilaporkan, yang mereka laporkan adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, yang mereka merasa bahwa ada kata-kata yang memprovokasi demonstrasi yang terjadi pada 4 November lalu. Apakah benar mereka pun dilaporkan balik? Ini saya dapat informasi benar melaporkan balik kepada kepolisian, yaitu Forum Silaturahmi ini. Jadi pertama, soal rasa kan susah diukur tadi ya. Tapi yang pasti karena disebut-sebut seperti itu, maka teman-teman di partai terusik juga dengan tuduhan itu, sehingga kita pergi ke kepolisian untuk ngecek gitu. Karena kalau beritanya kan sudah berkembang. Karena berita itu muncul, maka kita ceklah di kepolisian. Setelah dicek di kepolisian, ternyata laporan itu dianggap tidak lengkap, sehingga dalam bahasa hukum tidak ada LP-nya. Jadi karena itu tidak ada LP-nya, tentu kalau kita mau melaporkan balik kan harus ada kilometer nolnya ya. Karena kita didaftarkan dengan LP nomor sekian, atas dasar itu kita melaporkan balik begitu. Nah, ketika kita cek ke kepolisian kemarin itu memang tidak ada laporan polisi, itu belum ada. Belum diproses berarti ya? Nomornya itu kan, kalau kita ngelapor itu kan harus ada buktinya, ada nomor laporannya dan lain-lain gitu ya? Jadi kalau itu sudah lengkap semua prosesnya baru ada nomornya. Sehingga langkah selanjutnya setelah mengetahui bahwa tidak ada LP-nya itu? Ya, kami coba berkomunikasi, kita cek semua gitu, ya sudahlah, udah lewat begitu. Tapi masih berlanjut menurut dari forum. Benar ya, Mas Adel masih bersama kita. Mas Adel, karena belum ada LP-nya, dikatakan bahwa ya tidak bisa melaporkan balik juga karena tidak ada laporannya itu tadi. Dianggap bahwa ya sudahlah, dibiarkan saja. Kalau begitu, apakah dari Anda sudah berhenti di sini atau bagaimana menanggapinya? Jadi begini Mas, kemarin itu memang belum ada LP, tapi kami sudah memberikan petunjuk dan saat ini menurut keterangan penyidik dari Bareskrim sedang diteliti. Nah, kami diberi waktu 2, 3 atau 4 hari paling lambat untuk datang kembali, untuk ya istilah katanya kalau ada bukti-bukti lain bisa dilengkapi, nanti dibikinkan LP-nya itu. Keterangan dari penyidik Bareskrim. Cuman inti masalahnya adalah begini Mas, kami hanya tidak ingin Pilkada DKI maupun demo-demo yang dijamin dan diperbolehkan oleh konstitusi itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik seseorang atau sengkuni-sengkuni politik lah bahasa kami, sehingga bisa memperkeruh suasana Pilkada DKI yang seharusnya kan berlangsung tertib, aman, damai, demokratis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu saja sebetulnya intinya. Kalau ada jaminan bahwa Pilkada DKI itu demokratis, ya kami fair-fair aja, nggak ada masalah. Berarti keinginan Anda kita tangkap bahwa tidak ingin ditunggangi. Sekarang baik. Ini karena tadi belum lengkap ya, jadi 2 hal. Sekarang tunggang menunggangi. Pertama, sama sekali tidak ada menunggangi. Pilkada DKI sedang berlangsung dan tahapannya juga masih panjang sekali. Kompetisi ini berjalan dengan baik. Semuanya mempersiapkan diri, 3 pasangan calon itu, kami juga mempersiapkan pasangan calon kami. Nah, hubungannya dengan demo sama sekali tidak ada. Kebetulan saja demonya di DKI Jakarta. Kebetulan saja yang substansi yang di demo juga ada salah satu pasangan calon itu. Tapi apakah pasangan calon kami berkepentingan untuk soal itu? Sama sekali tidak. Kemarin kami kampanye di Jakarta Utara biasa saja. Semuanya kami siapkan berjalan dengan baik tanpa ada urusan tunggang menunggangi itu. Kami pastikan Demokrat tidak menunggangi dan tidak ditunggangi juga. Tapi karena Bang Hinca, mohon maaf begini Bang Hinca. Terkait demo itu, kan Ahok sudah diproses di kepolisian. Biarkanlah proses hukum berlangsung. Tapi memang bukan dari pihak Hinca sebenarnya. Lalu begini Bang Hinca, demo tanggal 4, tanggal 2 PSBY di rumah beliau pribadi di Cikeas, itu mengomentari rencana demo. Kita jelasin dulu. Mas Adel. Bang Hinca, anak SD pun Bang Hinca, itu bisa menilai bahwa di Pilkada DKI itu ada Agus Harimurti. Ini kan soal perasaan aja nih. Yang bertarung. Nah, ini kami menilai bahwa
Pak SBY kami menduga punya kepentingan terhadap Baik, Mas Adel, saya ke poin itu dulu tadi ya, bahwa mengapa memberikan pernyataan di tanggal 2 dan langsung menanggapi mengenai ya tuduhan itu bahwa di tengah masyarakat ada beredar informasi itu, Bang Hinca. Sebaliknya, Bahkan ada kata sampai ya Bung Fadil juga lebaran pertama tidak punya legal standing juga lah mengomentari tadi ya. Tidak ada kepentingan apapun. Nah, tapi kalau soal di Cikeas, rumah perjuangan kami di situ, diskusi-diskusi kami menyiapkan tentang partai, menyiapkan tentang calon gubernur di situ, bahkan kami umumkan juga di situ. Nah, sekarang kenapa sebentar, bentar dulu. Mas Adel. Bung Fadil dengar dulu. Mas Adel, kita berikan kesempatan dulu, Bang Hinca. Ya, nah, kemudian kenapa tanggal 2 harus bereaksi gitu kan? Nah, saya kira Partai Demokrat selalu memberi statement, ya, tidak hanya tanggal 2 itu saja, selalu ada. Nah, kenapa begitu? Nah, partai politik ini juga perlu memberikan komen atau statement untuk apa yang terjadi di masyarakatnya. Nah, soal pemeriksaan yang terjadi kan kita bilang silahkan berjalan dan kita tahu betul pemeriksaan ada penyelidikan, setelah diselidiki baru penyidikan. Proses itu berjalan, kita hormati, biarkan di situ. Nah, oleh karena itu apa yang kita sampaikan di tanggal 2 itu tidak ada urusannya dengan tunggang-menunggang itu, karena demonya pun damai, semua berjalan lancar, nggak ada masalah. Ya, walaupun berakhir juga ada kericuan Soal berakhir yang kericuan itu kan bukan kaitannya dengan yang demo yang kita maksudkan tadi di situ. Jadi pertama sekali lagi kita katakan sama sekali tidak ada relevansi itu. Karena itu melaporkan sesuatu dengan perasaan oleh teman-teman itu tentu kami cek ke kepolisian apakah betul gitu. Oke, tanggapannya Mas Adel. Ya, oke, memang hak Pak SBY untuk berkonferensi pers atau diskusi dan lain sebagainya. Yang kami sayangkan itu, kenapa kok sampai ada kalimat sampai lebaran kuda, kalau laporan atau tuntutan tidak didengar, akan ada unjuk rasa terus. Terus satu lagi yang bilang bahwa Pak SBY menyatakan jadi kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, maka sebaiknya Ahok diproses secara hukum. Oke, Nah, tadi kalimat-kalimat seperti ini yang sangat kami sayangkan. Seperti itu keluar dari mantan presiden yang 10 tahun memimpin di negeri ini. Itu yang kami sayangkan, Bang. Oke, Mas Pak Ikrar tadi juga sempat menambahi bahwa mungkin pemilihan kata, Pak Ikrar, benar tidak, bahwa di sini yang disorot oleh kelompok atau dari Forum Silaturahmi, mengapa pemilihan katanya harus ada kata seperti membakar, lebaran kuda, pemilihan kata saja atau sebenarnya memang niatnya terbalik? Jadi semua pernyataan itu memang bisa diinterpretasikan sebagai satu pernyataan politik. Ya. Itu harus kita lihat ya. Dan sebetulnya seperti juga begini loh, kalau kita melaporkan seseorang itu kan harusnya kan ada kaitannya, biasanya ada kaitannya dengan misalnya nama baik saya yang bersangkutan jelekan nama Bung Hica kan, saya kemudian lapor balik bisa ya, atau saya menghina Presiden ke-6 SBY, bisa saja anggota Partai Demokrat itu melaporkan saya ke polisi ya, dan itu pernah akan terjadi tapi tidak terjadi ya. Tapi yang ingin saya katakan di sini sebetulnya karena ini adalah kasus politik ya, demonstrasi itu kan peristiwa politik. Dan itu buat saya tidak adanya laporan masyarakat itu polisi memang harus sudah melakukan ya kajian apakah memang ada yang menunggangi, apakah memang kemudian ada yang kemudian membiayai dan sebagainya. Ada atau tidak ada laporan ya, dan kenapa ini menjadi suatu yang sangat tricky ya, itu tadi karena ini peristiwanya memang peristiwa politik, bukan peristiwa penghinaan ataupun penghinaan terhadap seseorang atau perugian terhadap seseorang. Saya beri contoh misalnya saya nggak bayar hutang dengan Bung Hica misalnya itu beliau jelas langsung siapa kedua pihak ya. Tapi yang jelas ya itu tadi ya. Tapi juga kita juga berharap bahwa namanya proses hukum juga jangan kemudian dilakukan tekanan-tekanan politik yang harus begini, harus begitu. Siapapun yang melakukan itu, apakah melalui tekanan massa ataupun melalui tekanan kekuasaan ya. Kenapa demikian? Karena kalau itu sudah terjadi, itu proses hukum di negeri ini akan semakin sulit untuk kemudian berjalan secara fair. Gitu. Oke, kalau melihatnya seperti ini menjadi penting juga untuk melihat pada saat berbicara, seperti kata Pak Ikrar tadi, ini sebenarnya sebagai siapa? Sebagai ketua umum kah? Kita hanya bisa membaca dari lokasi tempat Pak SBY menyampaikannya. Pakaian yang dia gunakan untuk menyampaikan pun bisa menjadi suatu cara kita membaca. Kalau menggunakan atribut partai seperti apa yang dilakukan Bang Hinca, mungkin kita langsung membaca bahwa ini ketua umum yang sedang berbicara. Tapi kita masih ada jeda satu lagi, nanti dijawab setelah jeda. Kita akan segera kembali.